Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Saya ucapkan selamat datang di Misterius Club. Terima kasih telah mampir ke channel ini ya. Cerita dalam Misterius Club hari ini tentang seorang pemerkosa di India yang diadili beramai-ramai oleh 200 orang wanita. Aku Yadav memiliki nama asli Bharat Kalicharan. Aku Yadav lahir tahun 1972 dan dibesarkan di daerah kumuh Kasturba Nagar yang berada di luar pusat kota India. Aku Yadav adalah seorang gangster, perampok, penculik, pemerkosa, pemeras, dan pembunuh. Diketahui korban pembunuhan Aku Yadav berjumlah 3 orang, sedangkan korban pemerkosaan mencapai 40 orang lebih. Aku Yadav sudah 13 tahun lebih menebar teror di Kasturba Nagar. Kisahnya masuk secara paksa ke dalam rumah orang, merampok, memeras, tidak terhitung jumlahnya. Aku Yadav membuat kerajaannya sendiri dan merekrut orang-orang sebagai anak buahnya. Korban Aku Yadav dan kelompoknya selalu orang-orang miskin, karena mereka tahu kaum miskin takut untuk melawan dan mudah ditindas. Aku Yadav juga menyuap para polisi, memberi mereka uang, dan memberikan mereka minuman keras, agar polisi tutup mata atas kejahatannya di daerah tersebut. Kejahatan Aku Yadav: memperkosa gadis berumur 10 tahun sebagai peringatan bagi keluarga yang melawannya. Membunuh seorang wanita bernama Asyabai di depan ibu dan putrinya. Dia menyeret Asyabai keluar pintu rumah dan menikamnya. Aku Yadav juga memotong telinga dan jari Asyabai untuk mengambil anting-anting dan cincinnya. Seorang wanita korban pemerkosaan Aku Yadav menceritakan Aku Yadav mengetuk pintu rumahnya dengan agresif dan mengatakan di luar pintu bahwa dia adalah seorang pejabat polisi. Begitu dibukakan pintu, Aku Yadav masuk dan menikam paha suaminya dengan pisau. Suaminya lalu dikunci di kamar mandi dan menyeret wanita tersebut ke suatu ruangan lalu memperkosanya. Aku Yadav baru membebaskan mereka setelah 4 jam berbuat bejat di rumah tersebut. Seorang pria tua bernama Harichan Kos yang memperoleh sedikit uang dengan memainkan alat musik di jalan, dipukuli dengan keras oleh Aku Yadav karena ia tidak mampu membayar pungutan liar yang ditetapkannya. Seseorang di Kasturba Nagar melaporkan bahwa tetangganya diperkosa oleh Aku Yadav tepat setelah upacara pernikahannya selesai. Aku Yadav menelanjangi seorang pria dan menyundut tubuhnya dengan rokok, lalu memaksanya menari di depan putrinya yang berusia 16 tahun. Seorang wanita bernama Asya Bhagat disiksa di depan putrinya dan beberapa tetangga. Payudara Asya Bhagat dipotong. Aku Yadav juga kemudian membunuh dan mengiris tubuh Asya Bhagat menjadi beberapa bagian di jalan. Avinas Tiwari, salah satu tetangga Asya Bhagat, yang melihat dan merasa ngeri dengan pembunuhan itu. Pria tersebut berencana untuk melaporkan Aku Yadav ke polisi. Sayang, rencananya diketahui Aku Yadav, dan akibatnya Avinas Tiwari pun tewas dibantai. Aku Yadav dan anak buahnya memperkosa seorang wanita bernama Kalma 10 hari setelah dia melahirkan. Setelah apa yang terjadi padanya, Kalma bunuh diri dengan cara menyiram dirinya dengan minyak tanah dan menyalakan api. Dia dilaporkan terbakar sampai tewas. Tidak lama setelah kejadian tersebut, kelompok Aku Yadav menarik paksa wanita lain dari rumahnya saat wanita tersebut hamil 7 bulan. Mereka menelanjanginya dan memperkosanya di jalan di depan umum. Aku Yadav memerintahkan anak buahnya untuk menyeret gadis-gadis muda berusia 12 tahun ke gedung telanta di dekatnya untuk pemerkosaan beramai-ramai. Perlawanan pada Aku Yadav. Kejahatan Aku Yadav semakin lama semakin meresahkan warga. Banyak keluarga yang dilaporkan pindah ke daerah lain. Para orang tua mengunci anak-anak perempuannya di dalam rumah, sedangkan para penjual berjualan jauh dari area Aku Yadav dan kelompoknya untuk menghindari pungutan liar. Perlawanan pada Aku Yadav dimulai ketika seorang wanita bernama Usya Narayane datang ke rumah Ratna Dungiri.
dan kaget saat mengetahui rumah tersebut porak-poranda setelah dirampok oleh Akuyadaf dan kelompoknya. Usha Narayane menyarankan agar Ratna Dungiri melaporkan kejadian tersebut pada polisi, tetapi hal tersebut ditolak oleh Ratna Dungiri karena dia takut pada Akuyadaf dan kelompoknya. Usha Narayane kemudian mewakilkan Ratna Dungiri untuk pelaporan pada polisi. Polisi-polisi kawasan Kasturba Nagar yang sering disuap kemudian melaporkan hal tersebut pada Akuyadaf. Dia dan kelompoknya langsung mendatangi dan mengepung Usha Narayane di luar rumahnya. Usha Narayane membuat barikade dari dalam dan menolak untuk keluar. Akuyadaf membawa sebotol cairan asam dan berteriak dengan kencang dari luar bahwa dia akan menumpahkan cairan asam tersebut ke wajah Usha Narayane, kemudian akan memperkosa dirinya beramai-ramai. Akuyadaf dan kelompoknya terus berusaha mendobrak pintu dan menghancurkan barikade yang dibuat Usha Narayane. Wanita tersebut lalu membuka tabung gas di dapurnya dan balas berteriak, bila Akuyadaf dan kelompoknya masuk ke rumahnya, maka dia akan menyalakan api agar dia tewas meledak bersama-sama dengan Akuyadaf dan pengikutnya. Akuyadaf yang mencium bau gas mulai keluar dari pintu, mengetahui bahwa ancaman Usha Narayane tidak main-main. Dia lalu menyerah dan pergi bersama anak buahnya. Para tetangga yang melihat keberanian Usha Narayane mengusir Akuyadaf, lalu menyebarkan berita tersebut. Tidak lama berita mulai tersebar, dan banyak korban serta keluarga yang berkumpul membawa tongkat dan batu. Mereka balik mendatangi rumah Akuyadaf, lalu membakar rumah tersebut. Akuyadaf dan pengikutnya dilempari batu oleh amukan massa yang berkumpul. Merasa tersudut dan jiwanya dalam bahaya, Akuyadaf datang ke polisi dan meminta dirinya untuk ditangkap untuk perlindungan. Tanggal 7 Agustus 2004, Akuyadaf ditangkap dan dijadwalkan untuk diadili di Pengadilan Distrik Nagpur, India. Pengadilan Akuyadaf. Tanggal 8 Agustus 2004, Akuyadaf dibawa dari tahanan ke tempat pengadilan untuk dijadwalkan menjalani sidang jaminan tanggal 13 Agustus. Massa berusaha menyerang dan membuat ricuh proses. Akuyadaf berkata bahwa dirinya berjanji akan kembali dan membalas dendam pada semua wanita di daerah kumuh tersebut. Warga yang mendengar hal tersebut yakin bahwa polisi hanya berpura-pura menangkap Akuyadaf dan akan membebaskannya saat keadaan sudah tenang kembali. Tanggal 13 Agustus 2004, diadakan pengadilan Akuyadaf di Pengadilan Distrik Nagpur, India. Tempat tersebut bermil-mil jauhnya dari daerah kekuasaan Akuyadaf, tetapi ratusan perempuan bersama-sama menuju tempat pengadilan sambil membawa pisau dapur dan bubuk cabai. Saat Akuyadaf masuk ruangan pengadilan tanpa raut wajah bersalah, dia melihat seorang wanita yang pernah diperkosanya. Dia tertawa dan berkata bahwa wanita tersebut memang wanita kotor dan pantas untuk diperkosa. Bahkan dia akan melakukannya lagi. Wanita itu lalu memukul kepala Akuyadaf dengan alas kakinya dan mengatakan bahwa pilihannya antara dia atau Akuyadaf yang mati. Seperti diaba-aba, para wanita lalu mulai menyerang Akuyadaf. Polisi yang menjaga Akuyadaf berusaha melerai, tetapi ikut diserang dan dilempari bubuk cabai. Para petugas polisi merasa kewalahan dan ketakutan dengan amukan para wanita. Mereka lalu melarikan diri meninggalkan Akuyadaf. Akuyadaf kemudian dirempuk. Para wanita melempari dirinya dengan batu dan bubuk cabai. Mereka juga saling mengoper pisau dan bergantian menusuk. Bahkan ada yang memotong penis Akuyadaf. Dalam waktu 15 menit, pengadilan atas kejahatan Akuyadaf selesai dilakukan oleh kemarahan para wanita. Akuyadaf dinyatakan tewas dengan 70 lebih tusukan di tubuhnya. Para pelaku pengadilan Akuyadaf. 200 orang wanita yang berada di tempat dimintai keterangan oleh polisi. Para wanita serempak mengklaim bahwa pembunuhan tersebut tidak direncanakan. Bahkan mereka juga tidak mengadakan pertemuan formal untuk mengatur kedatangan mereka ke sana. Hal tersebut murni didorong rasa kemarahan yang terpendam pada Akuyadaf. Ratusan wanita tersebut kemudian kembali dari Nagpur ke Kasturba Nagar untuk memberitahu suami dan ayah mereka bahwa mereka telah membunuh Akuyadaf. Perkampungan kumuh itu segera melakukan perayaan.
Para keluarga korban menyetel musik dan menari di jalanan. Mereka juga membeli makanan dan membagikan buah kepada teman-teman mereka. Beberapa hari kemudian, 5 wanita yang dicurigai sebagai dalang provokasi ditangkap, tetapi kemudian segera dibebaskan setelah terjadi demonstrasi di kota. Setiap wanita yang tinggal di wilayah tersebut mengaku bertanggung jawab atas kematian Akuyadav. Pemeriksa kasus mengatakan ada 200 wanita yang mengatakan mereka melakukannya. Petugas investigasi juga tidak menemukan senjata atau tanda darah pada 5 wanita yang ditangkap, sehingga tidak ada bukti yang memberatkan wanita-wanita ini. Hakim mengatakan kurangnya saksi yang dapat diandalkan untuk hukuman mati Akuyadav yang dilakukan tanpa pengadilan. Pernyataan polisi juga tidak dapat diandalkan karena mengutip laporan otopsi ke Akuyadav, terdapat alkohol dalam darahnya. Bukti ini menunjukkan bahwa ia menerima perlakuan istimewa dari polisi selama dalam tahanan. Pensiunan Hakim Pengadilan Tinggi Baufahane secara terbuka membela para wanita yang menghukum mati Akuyadav dengan mengatakan, dalam keadaan yang mereka alami, mereka tidak memiliki pilihan lain selain menghabisi Akuyadav dengan tangan sendiri. Para wanita itu berulang kali memohon kepada polisi untuk keamanan mereka, tetapi polisi gagal untuk melakukannya. Polisi tidak melakukan apapun untuk melindungi mereka. Baufahane juga mengatakan, jika mereka mengambil tindakan hukum, itu karena hukum dan lembaga penegak hukum tidak memberi mereka bantuan. Nah, bagaimana teman-teman cerita pada hari ini? Menurut kalian, apakah pengadilan Akuyadav dilakukan dengan adil? Komen ya pendapat kalian bagaimana. Oke, sekian dulu cerita pada hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Minta tolong supportnya ya untuk tekan tombol subscribe, like, dan share. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.